Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmansyah dari IEKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai scale up bisnis syariah. Mengapa bisnis harus dengan syariah? Karena Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi terhadap kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi terhadap kehidupan akhirat. Kesuksesan seorang wirausaha muslim dapat berbisnis juga ditentukan bagaimana melakukan strategi. Di zaman yang serba digital saat ini, ada banyak ide bisnis yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Mungkin ada banyak ya rekomendasi bisnis-bisnis yang bisa dijalankan dengan latar belakang Islami. Yang pertama mungkin salon muslimah, kemudian kuliner halal, kemudian tour and travel umroh atau haji, kemudian usaha daycare Islami, distro muslim, dan lain-lain. Setelah mendapat ide-ide bisnis, tentunya kita harus mengkonsep bisnis tersebut. Adapun tahap perencanaan bisnis syariah, yang pertama menentukan tujuan, kemudian merumuskan keadaan saat ini, kemudian identifikasi keputusan dan hambatan, selanjutnya mengembangkan rencana, dan yang terakhir kembali lagi ke tujuan awal. Proses perancangan bisnis itu tidak mudah tentunya. Kita sebelum memulai bisnis itu harus mengidentifikasi peluang usaha, kemudian menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, kemudian melakukan studi kelayakan usaha, dan yang terakhir membuat bisnis Islam atau bisnis syariah tentunya berbeda dengan bisnis konvensional pada umumnya. Dalam bisnis Islam, akhlak dasar yang harus dipegang itu sedikitnya ada 4. Yang pertama, jujur tentunya. Kemudian harus amanah dalam menjaga barang, baik penjual maupun pembeli. Kemudian toleran antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, setelah kita mengetahui akhlak dasar yang harus kita pegang dalam menjalankan bisnis syariah, tentunya ada pun batasan-batasan atau larangan yang tidak boleh kita injak dalam berbisnis syariah. Yang pertama ada maisir. Maisir ini tentunya dilarang oleh Islam karena itu merupakan judi bisa dibilang. Kemudian yang kedua asusila atau zolim. Zolim ini baik zolim terhadap pembeli maupun terhadap penjual. Kemudian yang ketiga ada ghoror. Ghoror itu ketidakjelasan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat haram. Haram atau haram ini tidak boleh memperjualbelikan sebuah produk yang haram. Kemudian riba di sini ya seperti yang teman-teman tahu gitu. Kemudian yang keenam ihtinaz atau ikhtikar, di mana biasanya dilakukan oleh penjual untuk menimbun barang-barang agar harganya. Kemudian yang terakhir ada batil gitu. Batil ini sesuatu yang tidak dihalalkan syariah seperti riba, contoh-contoh yang sebelumnya. Setelah kita mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan dalam memulai sebuah bisnis syariah, kita pun dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam membangun kehidupan, membangun sebuah bisnis, dalam hal transaksi dan hubungan perdagangan atau dalam hal manajemen, kita harus kaitkan kepada prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai keislaman, di mana hal tersebut merupakan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam mendasari cara membangun usaha itu dengan cara niat yang baik, kemudian berinteraksi dengan akhlak, kemudian percaya pada takdir, dan yang terakhir adalah bersyukur. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai bisnis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.